Man lazima al-istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diriwayat yang lain, man aktsara min al-istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikatakan dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melazimkan atau mengkontinukan atau mendawamkan, di hadis yang lain, siapa yang banyak membaca istighfar. Jadi siapa yang melazimkan, siapa yang memperbanyak bacaan istighfar, Allah akan berikan dengan sebab istighfarnya min kulli hammin faraja, dari kegundahan hati pada kelapangan hati, wa min kulli dhikin makhraja, dari kesempitan hidup menjadi kelapangan hidupnya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki tanpa diduga-duga. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan hadis ini hasan. Dari Abdullah bin Abbas, kata riwayat hadis ini dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini salah seorang sahabat Nabi dan juga keluarga Nabi. Karena beliau ini dihitung sahabat karena berjumpa dengan Rasul dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu namanya sahabat. Jadi definisi sahabat itu adalah man laqiyan Nabi wa huwa mu'minun wa mata al-islami. Siapa yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, itu namanya sahabat. Jadi siapa yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan beriman, berarti kalau hanya sekedar berjumpa tapi tidak beriman, bukan sahabat. Karena banyak jamaah yang nanya, Ustaz, semua sahabat itu baik? Kita bilang iya, semua sahabat baik, sahabatnya semua baik. Enggak, buktinya Abu Lahab, Abu Jahal. Nah ini karena tidak ngerti makna sahabat. Dia memang ketemu dengan Nabi, mereka tidak beriman. Walaupun berjumpa dengan Nabi, tapi kalau nggak beriman, bukan sahabat. Itu yang pertama. Ada yang nanya, Ustaz, sahabat ada nggak yang murtad? Kalau lihat dari definisi sahabat, tidak ada sahabat yang murtad. Kenapa? Karena kalau murtad bukan dihitung sahabat. Karena syarat sahabat itu ada 3: beriman, berjumpa dengan Nabi, mati dalam keadaan iman. Jadi kalau yang murtad siapa? Musailamah al-Kadzdzab dan Abu Nabi. Itu ada beberapa sahabat dulu yang beriman sama Nabi. Setelah Nabi meninggal, dia murtad, mati dalam kemurtadannya, maka tidak ada sebagai sahabat. Jadi kata ulama, sahabat tidak ada yang murtad, karena kalau sudah murtad bukan sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman serta meninggal dalam keadaan iman. Tapi kalau yang bertemu dengan Nabi setelah Nabi meninggal, seperti kita kalau mimpi Nabi, karena ada hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Anas bin Malik, sepakat seluruh ulama hadis ini merupakan hadis sahih, sangat sahih. Yang Rasulullah mengatakan apa? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang bermimpi aku, di situ dikatakan faqad ra'ani. Itu kalau grammar bahasa Arab, qad masuk ke fi'il madhi, artinya betul-betul, benar-benar. Siapa yang bermimpi aku, berarti dia benar-benar telah berjumpa dengan aku. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Berarti kalau kita mimpi Nabi, misalkan semalam saya mimpi Rasulullah, berarti Bapak bertemu dengan Rasul. Tapi tetap tidak dihitung sahabat. Kenapa? Walaupun Bapak benar ketemu Nabi, tapi ketemunya setelah Nabi meninggal, maka tidak dihitung sahabat. Jadi sahabat itu yang bertemu dengan Nabi saat Nabi masih hidup. Syarat kedua beriman, dan syarat ketiga mati dalam keadaan iman. Abdullah bin Abbas sahabat, dan beliau juga keluarga Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dari jalur bapak dia itu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi sepupu atau pisanan Nabi dari jalur bapak. Kalau dari jalur ibu, dia punya ibu namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl adik kakak dengan Maimunah. Maimunah itu istrinya Rasul. Berarti kalau dari jalur ibu, dia adalah keponakan istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Namanya Abdullah bin Abbas. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Jadi waktu Nabi
usia 53, beliau itu berusaha saat Nabi usia 50 tahun beliau lahir. Makanya waktu Nabi meninggal beliau berusia 13 tahun. Abdullah ibn Abbas meninggal pada tahun 68 Hijriah di kota Thaif. Sampai sekarang kalau ada jamaah haji umroh, ada mampir ke Thaif, di sana ada masjid namanya Masjid Abdullah ibn Abbas. Sebenarnya bukan beliau yang bangun masjid itu, beliau meninggalnya dekat masjid itu. Itu yang membangun masjid itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tahun 93 Hijriah dia membangun itu karena dekat dengan kuburan Ibn Abbas, disebutlah Masjid Abdullah ibn Abbas. Insyaallah Allah berikan rezeki, sehat, kesempatan kita bisa umrah dan haji dan bisa sholat di masjid yang di situ pernah Rasulullah sholat, masjid itu atau di tempat itu yang sebelah ada kuburan Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis cukup banyak, ada yang mengatakan 1996 hadis. Salah satunya beliau mengatakan di kesempatan ini, kata beliau, qala Rasulullah SAW, dulu Rasulullah pernah bersabda. Ini salah satu riwayat Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Rasulullah dulu pernah bersabda, man lazima istighfar. Riwayat yang lain, man aktsara min istighfar. Siapa yang mulazamah, continue, sering, terus menerus banyak membaca istighfar. Dan alhamdulillah telah disepakati oleh seluruh ulama kalau kita baca wirid, zikir, nggak harus berwudu, tidak harus menghadap kiblat, tidak harus di masjid. Berarti saat kita di kantor nunggu duduk kita baca astagfirullah, astagfirullah, istighfar sangat mudah. Dalam keadaan tidak berwudu kita istighfar. Mungkin lagi di jalan macet baca istighfar. Istighfar ini bacaan yang sangat mudah dan semuanya bisa. Istighfar bisa mau panjang baca Sayyidul Istighfar, kami panjang Sayyidul Istighfar. Itu Sayyidul Istighfar itu riwayat dari Nu'man bin Bashir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka, itu panjangan Sayyidul Istighfar. Atau kita kalau saya panjang cukup kita astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saat itu agak panjang, potong lagi astaghfirullahaladzim. Saat kepanjangan cukup baca astagfirullah. Itu mau di paling pendek, nyari yang pendek lagi nggak ada udah. Astagfirullah, 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 istighfar. Dan lihat Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadi inni la astaghfirullah fil yawm wal lailah 70 marrah wa fi riwayat 100 marrah. Demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Nabi Muhammad, saya tidak pernah kurang satu hari 70 kali beristighfar, atau riwayat yang lain 100 kali beristighfar. Nabi ghufira ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya sudah diampuni yang terlalu dan akan datang, tapi tidak pernah kurang 70 sampai 100 kali beristighfar. Kenapa? Kan Nabi tidak punya dosa, kalau beristighfar. Ternyata istighfar itu bukan hanya menjadi penghapus dosa, bukan hanya penghapus kesalahan-kesalahan kita. Di hadis ini enggak diceritakan tentang penghapus dosa, tapi apa kata Nabi? Siapa yang melazimkan banyak membaca istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Ada 3 istimewaan di luar istighfar, di luar pengampunan dosa. Ya, kalau cerita istighfar itu hanya untuk menghapus dosa, Nabi nggak punya dosa, Nabi masuk, tapi kok banyak sekali beristighfar. Ternyata istighfar itu banyak faedahnya. Ya, selain menghapus dosa, istighfar itu sebagai ibadah, zikir yang paling disukai sama Allah. Suka sekali kalau ada orang beristighfar. Kenapa? Istighfar itu kan artinya pengakuan. Ya Allah, saya mohon ampun, sholat saya kurang. Makanya nanti kalau kita habis sholat, zikir pertama bukan alhamdulillah. Setelah kita assalamualaikum, bukan alhamdulillah, tapi disuruh astagfirullah, astagfirullah. Itu padahal sudah ibadah, bukan habis maksiat gitu. Bukan habis maksiat tapi tetap disuruh istighfar. Kita kaji taklim seperti ini amalan paling cepat mempercepat orang masuk ke dalam surga. Masyarakat paling kerjakan sufi ilman, sahabat orang lebih paling ila jannah. Bukhari Muslim dari Abu Hurairah di dalam hadis panjang, salah satu penggalannya, siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Ini paling mudah. Tapi walaupun ibadah yang sangat hebat ini nanti kita bubar di
akhiri dengan istighfar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jadi istighfar itu bukan hanya identik dengan maksiat, bahkan dengan ibadah pun harus ada istighfar. Kita waktu puasa Ramadan itu kan puasa, mulai puasa baca Quran. Pas di sebelum terakhir Nabi disuruh kita membaca Allah dikatakan asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka. Itu kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa'fu anni. Itu minta maaf. Padahal ibadah dari awal sampai akhir banyak ibadah, tapi diakhiri tetap dengan istighfar. Itulah hebat istighfar. Jadi istighfar tidak berkaitan dengan dosa saja, bahkan dengan amal-amal lain. Istighfar adalah amal yang istimewa. Salah satu istimewa istighfar di hadis ini, yang pertama, orang yang beristighfar itu ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah jadikan, dikatakan min kulli hammin faraja. Yang pertama, Allah jadikan kegundahan hatinya menjadi lapang. Gundah, kalau bahasa sekarang katanya galau, risau. Maaf, kata para ulama mengatakan alham, gundah, galau itu tidak disebabkan dengan harta. Banyak orang yang berharta galau hidupnya, gundah, risau. Bukan karena jabatan. Banyak para pejabat yang jabatannya tinggi tapi galau, risau. Lalu oleh apa? Sebenarnya ada sesuatu yang Allah masukkan ke dalam hatinya yang membuat dia risau. Makan enak iya, tapi tetap hati tidak enak, galau, risau. Maka tidak ada obatnya. Kadang-kadang ada orang yang galau, diskotik biar hilang, nggak bisa menghilangkan kegalauan yang ada, kemudian pulang tanpa puyeng. Menonton, nggak, galau nggak bisa hilang dengan nonton. Atau jalan-jalan ke jalan yang bagus, puncak dan sebagainya, pulang dari puncak tambah galau, tambah kena macet, tambah lagi. Yang bikin hilang itu apa? Hatinya. Yang galau itu bukan di mata, bukan di telinga. Maaf. Kalau galau itu di mulut, maka beres. Kalau galau di mata, dengan nonton mungkin beres. Kalau galau itu ada di telinga, dengan dengar di kalimat-kalimat atau nyanyi-nyanyi mungkin beres. Tapi ternyata galau itu ada di hati. Maka alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hatinya. Maka galau hanya hilang dengan zikir. Salah satu zikir yang paling hebat, astagfirullah, astagfirullah. Itu orang bikin tenang. Maka insya Allah ini bukan resep untuk orang sini, karena saya lihat mukanya nggak ada yang galau. Ini untuk orang lain. Insya Allah kita nggak ada yang galau hidup ini. Kita selalu hiasi dengan banyak istighfar. Mungkin ada saudara kita datang, saya galau risau, padahal harta ada plasma, tapi nggak tahu hidup banyak dari istighfar. Itu adalah resep dari Nabi. Yang kedua, wa min kulli dzik makhraja. Dzik itu kesempitan hidup. Maksudnya apa? Di rumah tangga ribut terus, bertengkar terus, anak bikin sumpah, hidup ini sempit. Harta ada tapi rasa-rasanya hidup ini sempit. Itu adalah dzik. Itu kadang-kadang dzik ini bukan masalah harta. Ada banyak orang yang berharta tapi hidupnya tidak bahagia di rumah. Istrinya ada, ini anak, ya Allah nggak habis, nggak selesai hidup itu. Baiti nari ya, rumahku kayak nerakaku. Bukan baiti jannati, tapi rumahku sumpah. Waktu keluar dari rumah kok nyaman sekali, rasa-rasanya merdeka keluar dari rumah. Masuk ke dalam, mau masuk rumahku ya pada ketemu lagi. Sumpah, itu namanya zikir. Jangan sampai mestinya kita di luar capek masuk ke rumah, masuk loh, atau dengan anak yang membahagiakan, dengan istri yang menyenangkan, itu yang dicari. Bagaimana resepnya? Banyak istighfar kata Rasulullah. Istighfar, kalau di dalam urusan rumah, kamu suami banyak istighfar, wahai ibu sebagai ibu rumah tangga banyak istighfar, anak-anak banyak istighfar. Di rumah itu kalau banyak istighfar, Allah membuat lapang rumah itu. Subhanallah, Allah bikin lapang. Kenapa? Istighfar ada obat yang luar biasa. Dan yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki tanpa diduga-duga. Bukan rezeki yang diduga. Apa sih maksudnya nggak diduga-duga? Kalau rezeki yang diduga itu gaji bulanan sudah ditebak, hasil saya senyap-senyap, itu namanya gaji, itu sudah ditebak. Tapi ada rezeki yang Allah kasih tanpa diduga-duga. Min haitsu la yahtasib, sangat mudah. Allah bukakan pintu rezeki, tiba-tiba ada orang,
saya punya tanah mau dijual sebelum laku-laku. Kali ada teman, kita telepon tiba-tiba terbuka rezeki. Itu menjadi wilayah kasih. Bukan kerjaan kita, tapi memberikan rezeki sebab istighfar kita. Makanya sebagai penutup surat Nuh Allah katakan di Al-Quran kan, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdikum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, banyaklah kau baca istighfar. Kalau kau banyak baca istighfar, Allah turunkan hujan dengan intensitas yang bagus yang membuat tanah subur, dan kau akan dibentangkan rezeki oleh Allah dan juga anak-anak yang soleh dan soleha. Subhanallah, insyaallah Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk rajin membasahi lidah kita dengan membaca istighfar, dan semoga dengan sebab istighfar Allah angkat segala kesulitan kita, Allah angkat kegundahan hati kita, Allah angkat kesempitan hidup rumah tangga kita, dan Allah selalu membuka rezeki yang halal dan thayyibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'jil wa in kana fil ardi fakhri fa in kana ba'idan faghri fa in kana 'asiran fayassir fa in kana haraman fatahhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah